Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di malam ini kita dapat berkumpul lagi bersilaturahim bersama tuan-tuan guru kita, bersama juriah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan guru-guru kita, habaib kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala sesuatu urusannya, dikabulkan hajat-hajat doanya, dan begitu cintai umatnya kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kesini sebenarnya mau ngaji kita nih. Jadi makanya agak telat, saya pikir datangnya telat, udah mulai mau habis, nggak tahu baru mulai maulid gitu. Jadi saya cuma menyambung lidah saja dari guru saya, Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau menyampaikan apabila seorang anak-anak ta'lim yang sudah mengikut ta'lim, kalau punya di hatinya rasa dengki, maka gugur ta'limnya. Jadi kalau kita sudah duduk di tempat ta'lim, kita ngegibahin orang, dengki, syirik sama orang, pengen tahu, kalau bahasa orang kepo gitu, itu gugur. Taklimnya dia gugur. Setelah berapa lama, dosa yang paling susah diampuni sama Allah kalau kita punya hati syirik. Dosa yang paling susah diampuni sama Allah. Itu kata guru saya begitu. Kita kalau mohon maaf ya, tapi jangan dilakuin juga. Misalnya kita mabuk, terus kita main perempuan, tobatan nasuha Allah terima. Di saat itu kata guru saya, Allah terima. Tapi kita kalau misalnya udah punya hati syirik, dengki sama orang, gibahin orang, itu yang susah Allah terima tobat. Itu karena kalau udah tabiatnya begitu orang susah. Nah kita yang sudah taklim, yang sudah tahu bagaimana kalau orang taklim diajarkan akhlak, adab, ilmu, itu yang mesti kita pelajari adalah itu. Kalau buat antum taklim pengen jadi ustaz, jangan, nggak bakal sampai. Kita mah sampai umil kiamat tetap santri, tetap duduknya di tempat taklim. Nggak bakalan sampai kita jadi kiai yang pakai udeng-udeng kayak ban Vespa, nggak bakal sampai, nggak bakal bisa sampai. Tetap kita duduk di tempat taklim, dengerin guru kita, jelasan kita. Kalau kita duduk pengen taklim terus pengen jadi kiai, jadi ustaz, jangan. Itu yang bahaya tuh, orang punya ciri khas begitu. Saya pengen duduk taklim nih, ntar besoknya buka majelis, gurunya ditinggalin, itu paling bahaya tuh. Sekarang di akhir zaman gitu, duduk di tempat taklim setahun punya majelis lagi. Ntar majelis gurunya diambil, gurunya main doang sama Cikoko, nggak punya majelis, nggak punya apa. Itu sendirian aja. Jangan tuh, jangan punya berpikir begitu. Makanya keberkahan di hari ini, di akhir zaman, yang sudah di tahun terakhir nih, anak-anak taklim zaman now, keberkahannya sedikit. Karena kalau sama guru, sanggupnya biasa saja, nggak punya rasa kecintaan yang lebih, nggak punya rasa ketawaduan yang lebih, nggak punya rasa kemahabahan yang lebih, nggak punya. Tapi kalau orang-orang dulu, habaib kita dulu, ulama-ulama kita dulu, sama guru, wow, rela sorbannya dijadiin alas sendalnya. Sekarang nggak gitu. Yang paling susah kalau bicara tentang akhlak, susah zaman sekarang. Kalau saya dulu mondok di Cirebon, yang paling takut kalau ketika guru keluar, kita nih lagi semua, lagi pakaian kita lagi nggak bagus, yang paling takut. Udah ngumpet kita ke dalam kobong, takut guru kita ngelihat kita lagi jelek. Tapi kalau sekarang enggak. Yang kita perhatiin gitu, anak-anak taklim kita sering duduk taklim di mana kita nongkrong taklim, tapi akhlak kita nggak rubah-rubah. Yang bingung ini, di sana kenal habaib, di sini kenal habaib, oh kenal Habib Ono, kenal, oh itu guru saya, oh itu guru saya. Habib itu nggak kenal, tapi kita bilang itu guru saya, itu guru saya. Cuman akhlak itu nggak rubah-rubah, masih begitu aja. Sholat subuh masih jam 10, kadang-kadang enggak. Sholat zuhur kadang-kadang setengah 3, kadang-kadang mau asar baru sholat zuhur.
Jadi susah. Yang duduknya di tempat taklim tapi nggak mau dengerin taklim, datang ngerokok, dapat pahalanya dapat. Makanya coba sekali-kali kita benahin diri kita. Jangan kita udah kenal Habib tenang, kenal sama Habib masuk surga ntar dulu. Allah mah nggak mandang Habib, becek ya becek aja. Malaikat itu Habibnya kalau salah juga disalahin. Jadi jangan habaib antum dewain kayak Tuhan, jangan. Cintain boleh, hormatin boleh, tapi dianggap Tuhan jangan, nanti malah dosa ntar jadi. Cintain, sayangin, hormatin boleh, tapi dianggap Tuhan jangan. Sama habaib cium tangan bolak-balik, kira nama mak enggak. Mak berangkat ngaji mak, jalan ya, begitu mak. Tidak ada, itu habaib ngajarin antum punya akhlak. Kiai ngajarin antum punya akhlak. Bagaimana berangkat ngaji cium tangan sama mak. Sama habaib ludahnya bukan nempel-nempel di kamu, minta berkahnya bolak-balik. Itu kira nama orang tua, boro-boro cium tangan, pergi aja. Apalagi anak-anak tanggung. Kawana hadir mau maulid nih. Zaman dulu saya nggak pernah tuh lihat gitu, lagi saya kecil bawa bendera, nggak pernah tuh saya lihat. Bawa bendera pulang nyengket mangga. Wah itu nggak benar tuh. Jadi kita kadang-kadang bingung yang diajarkan sama habaibnya, tapi kita nggak pakai. Masa pulang maulid nyolong. Itu kadang-kadang jadi kuncinya kita nih. Umat muslim, umatnya Nabi Muhammad yang belajar tentang taklim. Kalau kita duduk ngeresepin benar-benar tadi yang dibaca tuh, dari baca ratib, dari baca maulid. Sebenarnya maulid yang sekalinya dibaca sudah mungkin kita bikin goresan di hati kita bawa pulang. Kata-kata Rasulullah menyebutkan Rasulullah, perjalanan Rasulullah buat kita. Ntar di rumah ya Allah, walaupun kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu terjemahannya, tapi perasaan di hati kita adem kalau orang baca maulid. Kenapa? Karena sirnya Rasulullah sayang sama umatnya. Biar kata lu orang ngerti, biar kata kita nggak paham, tapi adem aja. Nggak semua paham orang baca maulid di sini. Yakin saya. Cuman berapa orang aja yang paham tentang maulid. Coba ditanyain satu-satu kemarin, tadi bacanya itu, itu. Kayak kalau antum hadir di maulid, biasakan kalau kita duduk di tempat taklim, mau hadir maulid, mau hadir majelis, duduk dulu kita dari jalanan, duduk. Mau ketemu guru kita cium tangan, kita udah duduk. Itu. Jadi ntar pikiran antum enggak sumpah. Yang tadinya kotor jadinya bersih kalau udah wudu. Ini enggak, habis rokok duduk aja. Di situ enggak wudu, enggak apa. Gimana Rasulullah mau lihat kita? Kata malaikat ini umatnya Nabi, kalau bukan umat Nabi udah gue becek dari kemarin bocor. Saking itu umatnya Nabi. Itu malaikat masih mandang kita umatnya Nabi. Coba kalau kita bukan, udah dimatiin malaikat kapan tahu? Saking malaikat mandang umatnya Nabi Muhammad. Malaikat pada segan karena ngelihat pongkolnya, ngelihat siapa di depannya. Coba kalau bukan, cuman kita nggak paham-pahamin. Makanya besok yang anak-anak taklim duduk taklim, kalau mau hadir maulid, mau hadir duduk taklim, hormatin guru kita, punya akhlak, punya adab, wuduk dulu, wuduk yang tadinya bawa rokok jadi nggak bawa rokok. Itu banyak ulama mengatakan kalau orang hadir maulid dia bawa rokok, nggak ada yang dipandang sama Nabi Muhammad SAW. Jadi wudhu lebih baik dulu. Ini mohon maaf saya ngomong seperti ini karena dijelaskan dengan guru saya kemarin. Guru saya menjelaskan itu. Apalagi kita di kampung kita dipanggil ustaz, di kampung kita dipanggil orang yang paling baik. Ya kan? Kalau kata-kata kita yang sudah dipanggil ustaz, kata-kata kita harus baik. Ya, jangan mentang-mentang dekat sama habaib dipanggil ustaz, lagunya kita udah kayak ajengan. Kalau orang gak cium tangan gak nengok, jangan kayak gitu. Ya, lu kudu cium tangan lu gak jadi habib, gak paham.
Cuci tangan bolak-balik. Jangan seperti itu. Ini bukannya saya, ini Allah yang katakan nanti. Apabila ustadz, ulama segala macam dia nggak mencerminkan harga dirinya sebagai ulama, nggak tawadu, nggak cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, itu yang paling takut. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna taf'alun kabura mabda'in dalqulun man taf'alun. Itu siapa yang berkata nggak sesuai dengan kata-katanya adalah dia yang di pintu-pintu neraka yang nempel entar bakar. Kalau kita nggak sesuai dengan kata-kata kita jadi ustadz ngezolimin orang, ngecengin orang. Kan nggak ada orang kalau tiba-tiba sholat udah johor waktunya, kita bisa dikebukin sekampung kalau bocah lagi nongkrong begitu kita ngomong. Itu cuma dengan kata-kata yang lembut. Gitu. Ya. Lembutnya kita itu bagaimana caranya? Setiap teman yang datang kita doain. Mudah-mudahan teman kita berubah jadi makin baik. Teman kita jadi gampang urusannya. Mudah-mudahan dia cepat nikah. Mudah-mudahan dia jadi orang yang bisa manfaat hidupnya dunia akhirat. Begitu itu teman fungsinya, teman punya akhlak, punya adab. Itu. Tapi kalau sekarang akhir ini teman, kalau kita nongkrong nih sama teman datang susah dikatain. Dua kata juga apa? Susah jangan lu piara. Begini nih jadinya begadang mulu sih sama mancing. Begini jadinya susahnya belangsak nih. Itu bukan didoain jadi. Itu tapi doain teman kita doain. Satu tuh saya pesan tadi, ya ini tuan-tuan guru kita, habaib kita, capek-capek jauh-jauh bakal ngedoain kita. Coba dah antum pikir, ngaji kagak bayar, pulang bawa pahala sama kenyang lagi. Enak di mana kira-kira? Kalau zaman dulu susah, jalannya jauh. Dulu habaib masih pada ngumpet ngaji jauh-jauh. Pak Mualim Safi Hazami, beliau kalau ngaji ke Kuitang naik sepeda. Antum bayang dari Gandaria sampai Kuitang naik sepeda. Lagi baru-baru ngaji. Antum naik motor pulang makan kencang. Pak Mualim enggak. Karena saya ngaji ngalamin sama beliau 2 kali. Beliau cerita nih sama muridnya, lagi anda ngaji bawain sendalnya Habib Ali, nggak makan, nggak langsung duduk taklim terus dikasih makan, enggak. Kelarnya Habib Ali makan, kelar sisaannya dia tungguin. Itu makanya keberkahan. Sisa gurunya dia tungguin. Kalau kita kan enggak, nasi kebuli datang lembek habis, tinggal nampan doang. Itu perbedaan orang dulu sama orang sekarang. Makanya kita mendingan jadi orang dulu. Sekarang nih bocah duduk rame-rame bukan nanya bagaimana kabar sehat, tapi mabar main ML tuh. Tuh yang paling bahaya, bela-belain ngutang pulsa. Kalau nggak dikasih ngambek sama main. Dikata-kata apa orang tua? Orang tua apa sih modelnya pelit banget gini hari? Orang anak mau main sampai senangnya susah banget, timbang begini doang. Begonya ketulang-tulang tuh bocah. Ngaji kagak, amal kagak, sholat kagak, ML bareng-bareng mainnya. Kata dia jamaah nih bareng. Kalau malaikat lewat nggak butuh bareng-bareng gimana? Begitu sekarang. Sekarang yang nggak penting jadinya penting. Coba deh kalau antum bahas tentang yang lain, ML-nya hapus. Sekarang begitu yang dibutuhin. Datang nongkrong rame-rame, temen yang deket jadinya jauh, yang jauh jadinya deket. Itu, woi ML ayo bareng-bareng rame-rame nongkrong, rame-rame. Itu nggak ada yang ngomong udah, ngata-ngatain dong, bego, ayo cepetan, bego, lu, tolong lu, bego, oke. Udah begitu doang. Pulang, udah nggak ada kata-kata minta maaf, nggak ada kata-kata apa, pulang aja loh, udah pagi udah pulang, kuota habis ngutang lagi gua. Itu tiap hari begitu. Itu anak zaman now nih sekarang. Taklim ML. Makanya kata gurunya orang tiap hari dia main begitu. Kali malam minggu dia baru didengerin tadi nih, misalnya bacaan maulid. Tadi kita ngapalin dia maulid rame-rame, nggak ada begitu. Tapi nongkrong buat ML rame-rame.
Coba dah antum tiap taklim malam minggu udah taklim nih, besok kumpul hari minggu pagi. Ayo coba yuk kita ngapalin maulid yang dibaca tadi sama guru kita semalam. Enggak. Kita besok nih nongkrong nih. Ini hari ini belum dijanjian. Besok mana coy? Yuk kita mabar besok begitu. Anak setan bukan anak orang. Pertama semalam habis maulid. Udah bikin dosa lagi banyak tuh bocah. Emaknya lahirnya ngidam topok tuh biasanya. Bingung begitu. Jadi kalau apa sekarang anak malah berani sama orang tua takut sama anak. Ini zaman sekarang orang tuanya takut sama anak, bukan berani. Orang dulu sama anak berani. Karena semenjak ada Komnas HAM kaset itu apa kasetan tuh, itu udah parah. Anak sekarang berani menjarain orang tua. Itu di akhir zaman yang paling kita takuti. Anak berani menjarain orang tuanya, sedangkan kita, ya Allah, dilahirkan dari mak kita dipenjarain. Oke, jangan kayak gitu. Saya pesan kepada anak-anak taklim di sini, mau tua kayak mau muda kayak hapus. Udah jangan dimainin lagi. Jadi balak buat kita. Punya duit nggak pernah, ya kan, udah dandanan kucel, rapi enggak, baunya 7 rupa, nggak mandi dari pagi sampai sore mandi kagak, apa kagak. Wah udah nggak jelas dah. Itu bocah larinya mau kemana ntar? Ngaji embung, amal kagak buat beli kuota doang. Sholat apalagi? Ntar dah johor jam 3 dah, jam 3 lewat ada asar. Udah maghrib lewat juga, rapi-rapi maghrib pergi lagi, ML lagi. Begitu aja tiap hari tuh. Kadang-kadang kita di kampung sama di Jakarta lagunya kebanyakan kampung. Rambut pirang udah kayak orang kejemur, main ML, karena sobek-sobek, udah nggak jelas dah. Kayak gitu, pakai baju koko mah jarang dia pakai sarung. Pakai celana sobek, ameng hijau, celananya celana pakai pensil. Kita liatin kayak gitu. Udah gitu sobek-sobek, sendalnya jepit, kakinya jebir. Udah enak lihatnya. Aduh, ini bocah anak siapa sih ini? Lu jangan lihat yang begitu. Tapi kalau dia pakai sarung, wangi, cakep kan enak lihatnya. Itu anak siapa tuh? Anak si Bulan, masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang baik. Kan enak dandan gitu lihatnya. Tapi kalau dia udah pakai celana kicut, baju gambar tengkorak, sendal jepit, kaki kayak singkong tambus, rambut pirang, orang sampai hitam banget dia. Wih, itu anak siapa ya? Sampai gak kelihatan begitu bocah. Itu. Coba kalau dia malam berhitam, tapi dia pakai sarung, baju koko, bersih ngambil air wudhu, itu masya Allah dia nikmat, cakep. Dilihat dia cakep, enak jalan ke masjid juga. Karena kenapa? Diajarin punya akhlak, punya adab. Kita yang orang tua lain kali ini punya akhlak. Ini pulang dari sini mudah-mudahan cium tangan maknya, jangan nggak cium tangan sama emak, sama Habib cium tangan bolak-balik kan. Tapi sama emak nggak cium tangan pulang ya. Saya pesan kepada anak-anak muda, khususnya buat diri saya sendiri. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf lahir batin dengan kata-kata saya. Cuman saya mohon kita benahin akhlak kita. Apa yang guru kita tadi baca bikin kita bawa pulang, bikin koreksi. Kita hidup cuman bagaikan landaian pesawat. Ada lagi nggak banyak. Yang kita cari cuman amal baik, pahala. Udah cuma itu doang. Kita hidup bagaikan landasan pesawat, kata guru saya. Yang hidup cuman bagaikan landasan pesawat, yang carinya cuman amal baik, yang kita bawa cuman amal baik. Kalau di hati kita terus selawat, di hati kita ngargain orang lain, tawadu sama seorang orang guru, insyaallah mudah insyaallah kita pulang orang yang bawa kesan. Kita orang hidup yang bisa manfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.